Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita semua jenis-jenis kenikmatan karena hadirnya kita di dalam masjid ini untuk melaksanakan, membuktikan keimanan kita, yaitu melaksanakan kewajiban salat subuh secara berjamaah. Mulai dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang tak kalah pentingnya nikmat hidayah, nikmat iman, nikmat yang paling berharga yang harus kita jaga hingga akhir hayat kita, hingga kita menemui Rabb kita dan membawa semua amal-amal baik kita, mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat, baik dari amal saleh maupun keburukan kita. Maka sebaiknya kita selalu bersyukur dan berlindung kepada Allah dari kejahatan dosa-dosa kita. Selanjutnya, mari kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Sebagai wujud cinta kita kepada Nabiullah. Nabi, jikalau bukan dia, kita tidak bertemu dengan risalah Islam. Mungkin jika bukan dia, mungkin kita menjadi penyembah batu, penyembah matahari, bulan. Nauzubillah. Karena jasa-jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasa terima kasih kita, rasa cinta kita, pribadi yang selalu dirindukan walaupun kita tidak pernah bertemu dengan beliau. Jika disebut namanya, ya, kalau memang dia cinta kepada Rasulullah, pasti akan tak terasa air mata menetes karena betapa rindunya kita kepada sosok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kesempatan ini sebenarnya tadi malam langsung saja ditulis nama saya di situ. Jadi dadakan karena mungkin seksi dakwah selalu saya bilang nanti bisa ya. Mungkin langsung ditulis. Mungkin begitu Pak Wahyudi. Terima kasih juga buat Ashabul Bait memberikan ruang dan waktu kepada kami pejuang subuh untuk kesekian kalinya melaksanakan salat subuh berjamaah di tempat ini. Mudah-mudahan kepada pengurus dan Ashabul Bait Masjid Abdul Aziz memperoleh aliran pahala dengan hadirnya kita di masjid ini untuk melaksanakan salat bersama. Saudaraku pejuang subuh dan jamaah masjid, ketika kita berislam, Islam itu artinya selamat, berserah. Kita berserah kepada siapa? Berserah kepada Allah. Kita berserah kepada Allah. Berserah kepada apa lagi? Berserah kepada semua aturan-aturan yang Allah tetapkan. Ini berislam. Jadi kalau kita berislam, kita berserah kepada Allah, kita serahkan sepenuhnya diri kita kepada Allah. Dan apa aturan-aturannya Allah, kita menyerah, angkat tangan. Seolah kita angkat tangan. Saya berserah kepada Allah yang maha besar. Maka di dalam, kalau kita sudah menyatakan kita berislam, maka tidak ada kata lain kecuali taat kepada Allah. Tidak ada kata lain kecuali taat kepada Allah.
Kalau kita sudah mengatakan diri kita berhijrah, tidak ada kata lain. Kalau kita sudah tahu, ya, tentang aturan main hidup, maka tidak ada kata lain kecuali taat. Iya. Di dalam surah Ali Imran dikatakan, Inna sami'na munadiyan ay yunadi lil iman. Sesungguhnya, inna sami'na, kami mendengar munadiyan seruan untuk beriman. Inna sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu, maka kami beriman. An aminu, maka kami beriman. Fa amanna, maka kami beriman. Jadi tidak ada kata lain. Jika ada seruan-seruan mari beriman, harus kita sholat 5 waktu, Ya. Kalau dikatakan kita harus menjaga pandangan, harus kita menjaga pandangan. Kalau dikatakan anak-anak kita harus menjaga auratnya yang wanita, maka kita harus sebagai orang tua menutup aurat anak-anak kita. Kalau dikatakan kita harus mencari rezeki yang halal, maka tidak ada kata lain, kita harus meninggalkan cara mencari rezeki yang haram. Tidak ada kata bahwa saya baru berhijrah. Ketika Anda mendengar seruan, ketika Anda mendengar aturan Allah, oh aturan Allah seperti itu ya. Aturannya Allah seperti itu ya. Oh seperti itu aturannya, ada dalilnya ya. Tidak ada kata lain. Anda harus mengatakan, amanna, saya beriman, saya ikuti, saya lakukan, saya jauhi. Iya. Karena keimanan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memutuskan untuk berhijrah, mengatakan saya mau berubah, saya tidak mau lagi seperti dulu. Tenang, Allah akan menguji kejujuran Anda. Anda mengatakan saya bergabung di pujian subuh. Tenang. Kenapa tenang? Anda akan diuji sejauh mana istiqomah Anda mengikuti pujian subuh. Pasti Anda akan diuji oleh pergaulan-pergaulan. Apakah Anda mampu bertahan di situ atau Anda malah lari? Iya. Ya. Atau hari ini Anda salat subuh satu hari, tiba-tiba ada ustaz mengatakan riba itu haram, langsung tidak mau masuk lagi pujian subuh. Dia uji keimanan Anda, Pak. Gimana? Dia uji keimanan Anda. Ahasiban nasu ayyudraku ayyakulu amanna. Apakah manusia itu mengira dirinya dibiarkan mengatakan saya berhijrah, saya telah beriman? No. Saya sudah masuk pujian subuh, saudara. Tunggu kita lihat berapa hari kau datang masuk sembahyang subuh berjamaah di masjid. Barangkali sudah bergaul, ada ketersinggungan, keluar. Itu ujian, saudara. Atau Anda mengikuti suatu kelompok-kelompok muslim, kelompok-kelompok hijrah, dan Anda merasa tersinggung. Ini sebuah ujian bagi kita. Apakah kita tetap melaksanakan ketaatan kepada Allah, tetap di jalan Allah, tetap bersama orang-orang baik? Ini ujian. Jadi kita harus sadari ujian yang datang kepada kita, ujian keimanan kita diuji. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Mereka belum Jangan dulu bilang saya sudah berhijrah. Jangan dulu bilang saya sudah pujian subuh, belum diuji, saudara. Walaqad fatanna allazina min qablihim, orang-orang dulu diuji juga. Diuji keimanannya juga. Sebagaimana hari ini kita diuji dengan ketaatan kepada Allah. Tidak boleh begini, tidak boleh begitu, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ketahuilah saudaraku, dunia ini penjara bagi orang mukmin. Kalau Anda bukan orang mukmin, lakukan semuanya. Tidak ada aturan, lakukan sepuasnya. Tetapi ingat, Anda akan mempertanggungjawabkan apa yang Anda perbuat hari ini, di hari kemudian. Coba mari kita renungkan sejauh mana keimanan kita.
Ya, setelah mendengarkan apa yang saya sampaikan pada hari ini, kita tunggu besok. Masih datang supaya subuh berjamaah sama pujian subuh. Silakan Anda jawab dengan pembuktian keimanan kepada Allah, bukan kepada manusia. Jadi saya datang ya Allah, saya datang salat subuh besok, di mana saja jauh, misalnya. Bukan kepada teman-temanku ini saya buktikan, bukan sama Allah. Aku bersama orang-orang baik ya Allah melaksanakan salat subuh berjamaah. Fala ya'lamanna allazina sadaku. Allah pasti tahu siapa yang jujur keimanannya. Mana tahu Allah. Bohong-bohong itu beriman. Bohong tidak jujur. Oh ini orang jujur memang tahu. Istiqamah. Iya, disampaikan aturan. Ikuti semua. Karena dia membuktikan keimanannya. Benar itu yang dibilang Ustaz. Benar itu karena sesuai dalil. Ada dalilnya. Sesuai Al-Quran, sesuai hadis. Ikuti. Kalau belum bisa diterima, berdoa ke Allah. Benar itu Nabi bilang. Jadi kayak ini hatiku menerima keimanan. Suatu saat sering kita berdoa seperti itu kepada Allah. Allah bukakan betul hati kita, sehingga betul-betul Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mengikuti kebenaran itu. Tetapi ketika kita disampaikan suatu kebenaran, kemudian dia membantahnya, maka apa? Kita menjadi orang yang sombong, menolak kebenaran. Iya. Jadi sombong artinya dua. Salah satunya menolak kebenaran, dan yang kedua menganggap rendah orang lain, menganggap dia lebih pintar, dan yang satunya lagi menolak kebenaran. Fala ya'lamannal kasibin. Dan Allah tahu siapa yang bohong, yang dusta keimanannya. Bohong-bohong. Iya. Bohong-bohong berhijrah. Karena maunya jadi bilang bohong-bohong. Iya. Bohong-bohong. Di ayat lain mengatakan am hasibta an tadkhulul jannata walamma ya'ti masa halau lazina min qablikum. Apakah kamu mengira ya kamu akan dimasukkan ke dalam surga? No, padahal belum sampai ujian seperti yang diujikan orang-orang yang terdahulu sebelum kamu. Jangan dulu saudara, diuji dulu. Jadi kalau kita mengatakan beriman, diuji dulu. Iya. Masaud humud darrau wasulsilu hatta yaqula ar-rasul wallazina ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallah qarib. Ya, orang-orang yang beriman, hari ini Anda mengatakan berhijrah, hari ini Anda mengatakan beriman. Tenang, Anda dikasih uji dulu dengan kesusahan, kemiskinan, sakit, goncangan jiwa. Sampai-sampai Rasul Pak, siapa yang menyaksikan bahwa Rasul tidak masuk surga? Rasul. Hatta sampai Rasul sendiri dengan orang-orang beriman bersama mereka. Saking beratnya cobaan yang ditimpakan kepada Rasul dan orang-orang yang beriman, sampai dia berkata, Nasrullah, kapan pertolongan Allah ini tiba? Ketahuilah, ala inna nasrallah qarib. Ketahuilah, pertolongan Allah itu sangatlah dekat. Jadi, apa yang bisa kita tarik dari ayat ini? Kalau kita sudah terbentur tidak bisa lagi mengerjakan sesuatu, maka Anda harus tetap berada di jalur ketakwaan. Contoh, ada seorang bapak, ada anaknya, ada istrinya yang kelaparan. Nah, ada dua pilihan. Apakah dia mau diam atau dia ingin mencuri? Pada saat kondisi itu, ya, pertolongan Allah sudah dekat. Tetapi kita yang salah memutuskan kepada kebatilan, ketidaktaatan kepada Allah. Padahal pada saat itu
kita seharusnya sudah berserah diri kepada Allah. Pada sampai titik itu, kita harus berserah diri kepada Allah. Tidak perlu melakukan apa-apa karena Allah yang akan datangkan. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah memberikan dia jalan keluar. Jadi tidak perlu lagi. Kalau kita sudah melakukan semua jenis-jenis usaha, sudah tidak ada lagi usaha yang bisa dilakukan kecuali berbuat jahat. Sudah, lakukan, berhenti, diam. Diam saja. Tidak usah berbuat. Tidak usah. Tunggu. Nasrullah qarib. Pertolongan Allah sudah dekat. Tandanya pertolongan Allah sudah dekat. Tidak perlu berbuat yang enggak. Iya. Misalnya saya seorang pedagang, saya pedagang beneran. Iya. Saya pedagang, iya. Ya. Saya berdagang, keseharian saya berdagang. Saya tentu suka kalau dagangan saya ramai, banyak yang saya jual. Tetapi karena saya tidak punya modal, ya sudahlah. Jual saja apa adanya, syukuri yang itu saja. Tetap berada di jalur ketaatan, jangan mencoba-coba mencari modal riba dari bank, apalagi dari rentenir. Alhamdulillah. Pasti Allah cukupi, Ki. Iya. Dengan ketakwaan kita. Cukup, biar sedikit kau jual, biar tidak ada kau jual, Allah datangkan. Allah akan datangkan dengan apa yang ada saat itu. Yang penting Anda berada pada jalur ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang saya ingin sampaikan. Iya. Faman yuridillah an yahdiyahu sadrahu yasrahu sadrahu lil iman. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan kebaikan, bukakan, dilapangkan dadanya untuk menerima Islam. Tetapi sebaliknya, wa man yuridi an yudlil, barang siapa yang Allah kehendaki dia tersesat, maka hatinya akan dibuat sempit. Dibuat sempit seperti sempitnya orang yang mendaki ke atas langit. Bisakah kita mendaki ke atas langit? Kalau ada ustaz dikatakan begini, tidak boleh. Kalau dia dikehendaki oleh Allah mendapatkan kebaikan, kayak bukakan ini hatinya, menerima cahaya agama. Langsung dia bilang, wah salah itu tahu. Nah bilang Pak Ustaz, dah mau begitu, takut Kak. Saya takut seperti itu. Nah itu orang beruntung itu. Orang beruntung itu. Tadi ada Ustaz bilang, ayo pergi sembahyang di masjid. Laki-laki itu harus sembahyang di masjid. Langsung bilang sok suci. Wahai, sok suci. Mau dibilang. Atau dilarang ambil riba. Wih, tidak bisa begitu kan? Usaha kalau dia ambil riba. Ambil riba semua aja orang kan. Langsung sempit dadanya. Melawan. Harusnya pada saat itu, kenapa saya seperti ini? Barangkali Allah kehendaki saya ini tidak menerima hidayah. Maka lebih baik kita selalu merasa tidak aman. Ya, selalu merasa tidak aman kalau kita mati, siapa tahu masuk ke neraka. Daripada selalu kita merasa aman, tidak gitu masuk ke surga nanti. Lebih baik merasa kita tidak aman, takut sama dosa-dosa kita, daripada kita merasa yakin bilang masuk ke surga itu tidak apa-apa, itu kapang. Iya. Lebih baik seperti itu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Ya, karena hidayah itu asalnya dari Allah. Dan saya pribadi adalah orang yang daif, orang yang lemah.
Mohon maaf kalau ada kekurangan dari saya yang lemah ini. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa menjadi pelajaran bagi diri pribadi ini untuk tetap beristiqamah dan teman-teman semua. Dan bekali diri kita dengan doa. Doa penguat iman. Seperti apa doanya? Banyak doanya. Contoh, raditu billahi rabba wa islami dina. Wa bi Muhammadin rasulan wa nabiyyan. Banyak doa. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Banyak doanya. Rabbi ausini, kita diajar untuk bagaimana minta tolong sama ya Allah. Rabbi ausini, ya Allah ajari aku. An ashkura, untuk senantiasa bersyukur. Nikmatakal lati an'amta alayya, untuk senantiasa bersyukur kepada nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Wa ala walidayya, dan nikmat yang telah diberikan oleh orang tua kami sehingga kita sudah besar seperti ini. Wa amalan salihan tardah, dan kami ajarilah ya Allah untuk beramal saleh yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi surriyati, ya Allah aku meminta keturunanku juga diberikan kebaikan keimanan. Ini itu betul ya Allah, aku bertobat dari dosa-dosa aku yang aku kerjakan, yang aku tidak sengaja dan aku sengaja. Wa inni minal muslimin, dan jadikanlah aku orang yang berserah diri. Jadi kalau bukan pertolongan Allah, bukan doa-doa atas semua, tidak bisa. Makanya kalau kita tahu seperti itu, tidak ada itu orang sombong karena amal solehnya. Jadi senantiasa berdoa, meminta perlindungan kepada Allah, senantiasa ini hati lurus ke jalan Allah, dan mudah-mudahan jaga sampai tak mati. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.